sudah selesai. Terima kasih. Bisa meninggalkan room ya. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok 15, waktu sudah tepat. Kami persilahkan kelompok 15. Ini Pradityo Bima Armanda dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, sudah on cam, Sudah, Mas? Pak. Oke, baik Mas Radityo sudah on cam. Baik, waktu 24 menit kami persilahkan, waktu sudah tepat 4 menit untuk persiapan Anda. Silakan. Lebih baik atas kesempatannya. Terima kasih. Saya ucapkan izin untuk mempersiapkan segala kesiapan anggota kelompok kami. Untuk Asep Iqbal, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar? Suara saudari Dini? Baik, terdengar dengan jelas. Kepada Saudara Hilman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar jelas. Dini, untuk saudari Helia, maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Untuk Saudara Radityo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Terima kasih teman-teman atas kesiapannya. Sebelumnya izinkan untuk kami share screen, ya Pak. Boleh untuk Muhammad Hilman Syalukman untuk dapat share screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Mohon untuk dapat dalam tampilan slideshow. Baik, terima kasih. Tolong di slide. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan kelompok kami untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, untuk seluruh anggota kelompok, berdoa mulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke moderator dan mohon berkenan untuk menghitung mundur apabila jalannya presentasi sudah dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Radityo. Apakah waktu persiapan sudah selesai? Anda ingin langsung presentasi? Kalau mau langsung presentasi bisa, silakan. Gimana Mas Radityo? Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung presentasi. Baik, kami izinkan untuk langsung presentasi. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan Mas Radityo. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Permasalahan dunia tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Sampah plastik masih menjadi sebuah masalah yang tidak akan ada habisnya jika hanya dijadikan sebuah topik tanpa adanya aksi yang epik. Indonesia sendiri menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia menurut Geeks for Geeks dengan kontribusi terbesarnya berupa sampah plastik sekali pakai. Setiap harinya, dunia dihadapkan dengan situasi yang menyedihkan, di mana sampah plastik setara 2.000 truk dibuang bebas ke alam liar. Polusi plastik tidak hanya merugikan makhluk hidup secara langsung, tetapi juga berkontribusi terhadap degradasi habitat. Sampah plastik yang terakumulasi di ekosistem akan mengganggu keseimbangan alam dan fungsi habitat. Padahal, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations telah berupaya mengatasi masalah ini melalui Kesepakatan Sustainable Development Goals atau SDGs yang ke-12 berupa Responsible Consumption and Production yang telah disepakati oleh sejumlah negara-negara di dunia. Namun, hingga saat ini, permasalahan sampah plastik masih menjadi isu yang paling krusial, baik di Indonesia maupun di dunia. Penanganan polusi plastik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mencegah tentunya lebih baik. Oleh karena itu, kami selaku kontingen kampus pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia melalui program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dengan bangga mempersembahkan EcoLens, inovasi material konstruksi berbahan dasar limbah disposable plastik sebagai upaya terwujudnya 12 SDGs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Lutfi Habib dan Ibu Sri Winarni selaku Dewan Juri pada pelaksanaan PKP 2 hari ini. Perkenalkan, saya Dini Okta Rahman bersama rekan saya Siti Helia Fitri dari program Studi Bisnis Digital yang akan membawakan presentasi hari ini. Mewakili anggota tim kami, Radityo Bima Armanda, Asep Iqbal Miftahul Jamil, dan Muhammad Hilman Syah Lukman di bawah bimbingan Bapak Adam Hermawan, Eskom MBA. Mendukung bisnis pendahuluan yang kami jelaskan sebelumnya, ternyata Indonesia mempunyai pasar yang begitu luas untuk produk paving block. Menurut 6W Research, Indonesia mampu mengekspor paving block ke berbagai negara-negara di dunia setiap tahunnya dan memiliki tren penjualan yang positif. Inovasi produk yang kami hasilkan berupa pencampuran biji plastik dari jenis sampah plastik PP, PET, dan HDPE, yang mampu diubah menjadi paving block yang kuat dan ramah lingkungan. Tidak cukup sampai di situ, kami juga menawarkan experiential education yang didapatkan konsumen nantinya ketika membeli produk kami, berupa edukasi pemanfaatan limbah sampah plastik yang dapat dijual untuk dijadikan produk ramah lingkungan. Konsumen juga dapat mengakses website Ecolens untuk mempelajari misi kami dalam mewujudkan program produksi yang berkelanjutan. Berikut merupakan bisnis model kanvas yang telah kami rancang, dengan key partners berupa supplier sampah plastik, toko material, serta perusahaan properti. Value proportion yang kami tekankan berupa produk ramah lingkungan dan tidak licin ketika diinjak. Adapun customer kami berupa para pengembang properti, kontraktor, dan seseorang yang ingin membangun bangunan dengan produk ramah lingkungan. Ecolens merupakan konsep produk ramah lingkungan dengan komposisi material sampah plastik sebanyak 18,53%, semen 22,25%, pasir 44,45%, dan air 14,76%. Dengan adanya biji plastik ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah baru berupa micro waste yang dihasilkan dari rusaknya struktur sampah plastik yang dicacah. Ecolens dijual dengan harga Rp85.000 per meter persegi yang dapat konsumen pesan melalui mitra toko ataupun website kami. Adapun alur proses produksi dimulai dengan pengambilan dan pemilahan jenis sampah plastik yang akan digunakan. Dilanjutkan dengan pembersihan yang kemudian hasilnya akan dicacahkan hingga nanti dipadatkan. Lalu hasil padatan tersebut dilanjutkan ke tahap pemadatan komposisi bersamaan dengan bahan baku lainnya, yaitu pasir, semen, dan air. Kemudian proses pengeringan dilakukan selama 3-7 hari guna memastikan mutu yang kuat dan tahan lama. Penetrasi pasar telah dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pangsa pasar yang ditargetkan. Berdasarkan analisa yang telah kami kerjakan, strategi marketing yang akan dilaksanakan berupa marketing funnel strategi. Dimulai dari funnel awareness yang dilakukan dengan membuat kuis dalam laman Instagram kami. Kemudian, funnel interest dilakukan dengan menonjolkan manfaat yang didapat ketika konsumen menggunakan produk paving block dengan campuran biji plastik. Dalam funnel desire, kami menerbitkan sertifikat hasil uji coba dan pendaftaran data kompilasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Berdasarkan upaya yang telah dijalankan melalui 3 funnel sebelumnya, funnel action ada sebagai bukti keberhasilan pemasaran yang telah kami lakukan. Belum cukup sampai di situ, Ecolens juga dikembangkan dengan modifikasi 6P marketing mix, diantaranya meliputi tempat, produk, dan promosi. Hingga tanggal 22 Juli 2024 sekarang, omset yang kami dapatkan melalui usaha ini sebesar Rp2.805.000 dengan total produksi terjual sebanyak 33 meter persegi. Analisis yang kami lakukan berupa analisis SWOT dengan menekankan ketahanan produk yang kuat dalam menahan beban, ditambah dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitor.
Selain analisis SWOT, kegiatan usaha ini juga turut menganalisis pihak luar yang dapat membantu perusahaan merencanakan strategi yang lebih baik dan merespon perubahan pasar dengan lebih efektif. Rincian perhitungan dari biaya kegiatan usaha kami meliputi HPP produk sebesar 65.000 dan BEP unit sebesar 100 meter persegi. Net cash yang akan kami terima pada tahun pertama sebesar 66 juta sekian dengan IRR sebesar 18% sehingga membuktikan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Potensi pengembangan yang akan kami lakukan mencakup pada tahun 2024 kami akan gencar mengumpulkan dana seperti perusahaan startup pada umumnya. Lalu, di tahun 2026 dilanjutkan dengan mendirikan tempat produksi, kemudian pada tahun 2028 kami berupaya untuk meningkatkan skala produksi guna mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Dokumentasi luaran yang telah dicapai meliputi sertifikat HKI, sosial media, dan website sebagai company profile. Adapun penggunaan dana dalam melaksanakan program ini sebesar 7 juta rupiah yang diterima dari Belmawa dan 1.500.000 rupiah didapat dari dana universitas. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah kami lakukan, hingga detik ini kami berhasil menggandeng total 6 mitra dengan rincian 1 mitra produksi dan 5 mitra toko. Melalui kegiatan program kreativitas mahasiswa ini, hasil yang telah kami capai per tanggal 23 Juli 2024 sebesar 96% dan akan terus dilanjutkan sampai tahap akhir pelaksanaan kegiatan. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama masa PKM. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, meliputi dosen pendamping, instansi, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang telah mendukung produk inovasi pendukung program produksi berkelanjutan yang digagas sebagai upaya intervensi masalah sampah plastik di Indonesia demi kehidupan yang seimbang dan lestari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 15. Terima kasih Mbak Siti tadi ya, terakhir. Baik, mungkin selanjutnya kita lakukan sesi tanya jawab ya dengan pihak reviewer. Silakan Pak Lutfi, monggo Pak. Ya, oke, baik. Selamat kepada teman-teman dari UPI ya. Wah, ini pada pakai helm keamanan semua ya. Ini Pak dosennya nggak pakai juga ini. Ini lagi pada di mana ini adik-adik? Saat ini kami sedang berada di program studi bisnis digital jurusan kami di laboratorium Oh TIP. ya, mungkin bisa di stop share untuk PPT-nya. Ya, oke ya. Ini teman-teman sekalian mendesain bagaimana mendaur ulang plastik untuk nantinya bisa termanfaatkan begitu ya. Nah, kemudian tadi ada beberapa mitra yang sudah bekerja sama ya. Mitra ini apakah ikut terlibat dalam proses cetaknya ataukah juga dalam proses pemasaran untuk brand cabang penjualan begitu atau bagaimana? Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Terdapat 6 mitra yang sudah kami miliki saat ini dengan 1 mitra produksi yaitu PT Galunggung Raya Blok dan 5 mitra pemasaran. Adapun mitra-mitra tersebut kami gunakan sebagai media untuk titip jual atau sistem konsinyasi yang mana mulai dari tahap produksi itu kami yang mengerjakan, namun menggunakan mesin yang disewakan dari mitra produksi tersebut yaitu PT Galunggung Raya Blok. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Dan pastinya tadi Anda memberikan bandrol harga di berapa tadi? 85.000 ya. Ini menurut Anda atau mungkin dari sisi harga dan juga kemanfaatan, apakah masyarakat akan tertarik untuk membeli ini menurut prediksi pasar Anda atau studi kelayakan? Izinkan saya untuk menjawab. Tentunya produk kami sudah melalui tahap pertimbangan baik
tentang komposisinya maupun tentang harganya. Dan dibandingkan dengan kompetitor yang serupa, tentunya harga kami itu dapat bersaing dan cenderung lebih murah dibandingkan kompetitor. Sehingga kami yakin bahwa produk kami akan terus berkelanjutan dan masyarakat pun akan minat terhadap produk kami. Terima kasih. Oke, di sini saya coba buka proposal adik-adik, di mana di proposal Anda tidak mengajukan untuk pembuatan website, tiba-tiba ini ada pembuatan website. Apakah ada perubahan strategi atau gimana? Dan ini besarannya melebihi anggaran pagu yang ditetapkan 1.200.000. Bagaimana ini? Ada? Baik, terima kasih Bapak. Izin menjawab. Website kami buat atas dasar sebagai identitas perusahaan atau company profile, yang mana dalam pembuatan website tersebut berfungsi untuk memasarkan produk, mengenalkan brand kita kepada si konsumen atau meningkatkan brand awareness. Adapun untuk penggunaan dana itu kita ambil dari dana universitas. Oke, dana universitas ya, karena ini saya cek kalau dana universitas tidak perlu dimasukkan ke Belmawa ya. Jadi nanti biar tidak jadi temuan, jadi adik-adik nanti ditarik aja, terus kemudian nanti fokus lebih pada pelaporan untuk dana yang diberikan oleh adik-adik kepada Anda gitu ya. Nah, kemudian tadi Anda menyinggung terkait universitas. Selain memberikan cash money, apa yang diberikan kontribusi oleh universitas kepada tim Anda? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Untuk dari universitas sendiri, kami juga diberikan berupa konversi SKS, lalu dan juga dukungan fasilitas-fasilitas Bapak. Seperti laboratorium, Oke, berarti in-kind laboratorium dan juga fasilitas ya. Kemudian begini, kalau misalnya saya akan bikin building gitu ya, kira-kira ini memungkinkan tidak? Ataukah ini hanya untuk dipakai pada katakanlah seperti paving block, ataukah bisa juga sebagai pengganti batu bata seperti itu untuk building bangunan ke depannya atau mungkin saat ini sudah? Baik Bapak, izin menjawab. Untuk produk kami peruntukan kepada media jalan, media tanah, penutup tanah. Nah, untuk penggunaan membangun rumah itu sangat tidak dianjurkan. Tapi kita kembalikan kepada konsumen, yang pasti dari kami sendiri sudah menjelaskan bahwa produk kami diperuntukkan untuk penutup tanah yang tidak rata. Dalam kata lain, produk kami itu akan dipasangkan sebagaimana mestinya paving block biasa. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti memang diperuntukkan untuk paving block ya. Oke, waktunya cukup. Saya persilahkan kepada Bu Winarni. Baik, terima kasih Pak Lutfi Habib atas pertanyaan, komentar, dan saran. Monggo Bu Sri. Ya, matur nuwun Pak Indra, Pak Habib. Ya, oke. Adik-adik, selamat dulu ya sudah sampai ke tahap PKP 2. Ya, terima kasih nih Pak dosen juga rawuh di sini, nggih. Oke, Mas, Mbak, saya mau tanya nih, ini kan berarti, paving block-nya ini pasti ada uji kekuatan ya? Kan takutnya dipasang, diinjek sepeda motor dah pecah gitu ya. Nah, ini gimana? Silakan disampaikan, uji kekuatannya sampai seberapa? Masih mute, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Winarni atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk pengetesan produk kami sudah melakukan pengetesan tersebut di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Perjuangan, yang mana hasilnya itu di atas standar, yang mana standar waktu itu ditentukan adalah 170 kg kuat tekannya, sedangkan produk kami di atasnya, yaitu di angka 239-an. Seperti itu, Bu. Berarti kuat ya artinya ya. Oke, dalam proses mulai pencacahan plastik sampai pembuatan itu memakan waktu berapa lama? Izin menjawab Ibu, untuk proses pencacahan memakan waktu kurang lebih di 2 jaman. Kemudian untuk pemadatan, melihat seberapa banyak bahan yang dipadatkan. Apabila 1 meter itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.
Seperti itu, Bu. 30 menit. Oke. Nah, kalau misalnya saya mau pesan, ini kan 85.000 per meter persegi ya. Kalau kita mesennya 10 meter persegi gitu, kalian sampai lama nggak itu prosesnya? Baik Ibu, izin menjawab kembali. Alhamdulillah untuk produk kami itu setiap harinya mempunyai stok barang. Jadi kita terus produksi meskipun tidak ada yang membeli. Agar apa? Sewaktu-waktu ketika ada pembeli seperti Ibu Winarni yang sampaikan barusan, itu produk sudah siap dan tidak perlu menunggu lama lagi dan dapat diantarkan ke alamat yang dituju. Seperti itu, Oke, Bu. Terima berarti kasih. ada stok ya, tidak harus pre-order dulu baru disiapin gitu enggak ya? Oke, nah AdSense-nya sudah berapa kali Mas untuk iklannya? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk AdSense kita sudah memenuhi jadwal yaitu 3 kali. Seperti itu Ibu. Terima Tapi kasih. di mana? Di keuangan kok baru dilaporkan sekali ya, yang bulan 18 Juli. Betul begitu? Maaf Ibu, untuk di logbook keuangan kami merasa sudah memenuhi 3 kali. Oh sudah dimasukkan. Oke, mungkin saya yang kelewat baca ya. Oke, nanti tolong dilampirkan juga di laporan ya, di lampiran, jadi biar saling cross check. Oke, kemudian ya, kalau misalnya melihat tadi di laporan tuh ada pencacahan plastik, terus kemudian ada pembelian cacah plastik, itu maksudnya gimana Mbak? Bisa dijelasin nggak? Apakah sama atau beda? Baik, izin menjawab Ibu. Cacahan plastik itu kami beli sebagai tolak ukur apabila kami mencacah sendiri. Artinya kami di sini menggunakan sampel yang mana cacahan plastik yang kami buat itu sendiri harus lebih bagus daripada apa yang dibeli. Jadi gitu Bu, sebagai tolak ukur saja. Terima kasih. Oh, sebagai pembanding aja. Lah, terus akhirnya didapatkan bagaimana antara yang dibeli sama yang dibuat? Untuk produksinya menggunakan apa yang kita buat, Bu, dari supplier sampah plastik di Kecamatan Cikerubuk, Tasikmalaya, Bu. Kualitasnya lebih apa? Maksudnya yang dibuat sendiri bagaimana? Maksudnya bedanya di mana gitu letak letak kualitasnya untuk yang dibeli sama yang buat? Baik Bu, izin menjawab. Untuk yang dibeli itu hasil cacahan plastik ketika disentuh oleh tangan seperti ini itu sudah hancur atau menyebabkan terjadinya micro waste. Sedangkan yang kita buat sendiri itu masih kuat. Dalam artian dapat menambah kuat tekan daripada paving block yang kami hasilkan. Seperti itu Bu. Oke, jadi artinya ada pembeda ya. Terus akhirnya pakai yang dibuat sendiri. Itu akan menambah waktu pembuatan atau kurang? Atau artinya nggak masalah waktunya? Sejauh ini saya rasa tidak masalah dan masih bisa terkontrol oleh kami. Terima kasih. Oke, iya ya, oke. Ini waktunya juga udah mau habis. Terima kasih semua tim yang sukses selalu ya. Kembalikan ke Pak Indra. Baik, Turun. terima kasih Bu Sri Winarni atas pertanyaan, masukan juga sarannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 15. Semoga semakin sukses dan juga bisa membangun membangun jalan ya. Baik, silakan apabila telah selesai bisa meninggalkan ruangan. Kemudian kita satu lagi kelompok 16 sebelum nanti kita waktu istirahat. Silakan kelompok 16 waktu sudah tepat saya persilahkan kelompok 16 dengan